Yang pertama, siapkan bahan untuk isiannya. Ada 150 gram kacang tanah yang sebelumnya sudah digoreng. Siapkan gelas blender, masukkan kacang ke dalam gelas. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ini kita blender setengah halus. Ini kacang sudah di blender, kemudian pindahkan ke wadah lain. Ini kita tuang terlebih dahulu. Kemudian ini boleh disisihkan sementara. Selanjutnya siapkan kulit pangsit. Untuk kulit pangsit bisa dibeli di pasaran ya, banyak yang jual. Ini kita belah menjadi 3 bagian sama rata. Seumpama tidak ada kulit pangsit bisa diganti dengan kulit lumpia ya. Untuk isiannya juga bisa diganti dengan udang rebon. Ini kita pisah-pisahin dulu satu persatu. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan. Siapkan air untuk merekatkan. Ini kita ambil 1 lembar kulit pangsit. Kemudian kita lipat menjadi segitiga seperti ini. Nah, di sini ada lubangnya. Kemudian kita isi menggunakan kacang yang sudah di blender tadi. Ini kita isi secukupnya saja. Kita rapi-rapikan. Kalau ada bolong nggak apa-apa, ini kalau ada bolong sedikit ya nggak apa-apa, ini tidak bakalan bocor. Kemudian lipat segitiga, kita kasih air supaya dia kenceng saat digoreng, nanti tidak lepas. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjutkan sampai semuanya selesai. Ini kita ambil lagi, dibikin segitiga, kemudian kasih isian secukupnya. Kita rapi-rapikan dulu, kita bentuk segitiga lagi, kita lipat. Kalau bolong sedikit nggak apa-apa ya, ini nggak bakal bocor. Kemudian kita kasih air, kita tempelkan, rekatkan seperti ini biar kencang. Nah, ini udah dapat separuh ya teman-teman, kulit sama isiannya masih ada. Setelah minyak panas, masukkan sumbiannya. Goreng di minyak yang panas ya, gunakan api paling kecil agar matangnya tuh merata sampai ke dalam-dalam, jadi luarnya itu tidak kosong, dalamnya juga matang. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Ini harus sering dibolak-balik ya, supaya warnanya lebih cantik, lebih bagus ya. Ini kita aduk semuanya. Isiannya tidak bocor sama sekali ya teman-teman, jadi dia tetap rapat. Ini sudah matang, sudah boleh diangkat. Goreng ini tuh tidak menyerap banyak minyak ya, jadi dia tuh minyaknya juga cepat turun. Ini kita sisihkan dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng sampai semuanya selesai. Ini kita masukkan semua, kita aduk sebentar. Lakukan sampai semuanya selesai dan matang. Nah, ini sudah digoreng semua. Ini untuk kulitnya sama isiannya masih ada ya, belum dibikin semua. Nah, ini dari suaranya juga terdengar sangat renyah, warnanya bagus, tidak kosong. Buat teman-teman yang mau bikin kue lebaran yang minim modal, bisa pakai resep ini ya teman-teman. Bahannya mudah, cuman 2 bahan sudah bisa bikin kue lebaran seenak ini. Ini dalamnya putih tapi garing ya. Tapi pembuatan kue ini harus ekstra sabar dan ekstra telaten ya. Untuk menjaga rasa tetap renyah, kita boleh memasukkan ke dalam toples seperti ini. Kalau nggak punya toples, boleh dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ini siap untuk dihidangkan.
Yang pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Ada 200 gram tepung terigu, boleh memakai yang surah ya. 2 sendok makan tepung sagu, 1 sendok teh Royco ayam, dan untuk sendoknya ini aku pakai sendok yang besar ya. Ini kita aduk dulu sebentar. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan margarin. Ini kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan ini tangannya saya sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan 100 ml air. Ini aku memakai air biasa. Untuk airnya kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Takutnya nanti jadi kelembekan, karena nanti aku mau adonan yang agak padat gitu ya. Jadi airnya kita masukkan sedikit demi sedikit. Karena saya di sini tidak memakai telur ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai telur, jadi untuk airnya bisa dikurang. Ini kita uleni sampai menjadi adonan yang padat seperti ini. Selanjutnya kita diamkan selama 15 menit. Ini sudah 15 menit, jadi adonan jadi lebih lentur ya. Ini saya bagi menjadi 3 agar mudah untuk digilasnya. Siapkan alas kerja. Kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Pakai gelas juga bisa atau botol juga bisa ya teman-teman kalau nggak punya rolling pin. Ini kita tipiskan. Kalau sudah kita gulung dari atas seperti ini, kita rapi-rapihkan ya. Maaf ya teman-teman, itu ada suara ketok-ketok. Dan jangan lupa juga ini kita siapkan plastik untuk membungkusnya. Kita rapi-rapihkan dulu supaya nanti pas dipotong enggak terlalu berongga ya teman-teman. Ini kita agak ditekan-tekan. Kemudian kita masukkan ke plastik seperti ini, dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita bikin lagi sampai adonannya habis ya. Ini kita gulung lagi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke plastik yang tadi. Ini didempetkan aja seperti ini. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Kalau sudah selesai, selanjutnya ini adonan kita masukkan ke dalam freezer selama tadi aku selama 1,5 jam ya teman-teman. Kalau mau semalaman juga bisa. Nah, ini setelah keluar dari freezer, kita potong menggunakan cutter. Potong tipis. Ini agak susah ya teman-teman karena cutternya nggak tahu kok jadi kayak lemes gini. Kita potong sampai semuanya selesai dipotong. Ini untuk 1 gulung adonan ya teman-teman. Jadi motongnya itu nyicil, jangan semuanya, karena ini adonannya tuh kalau kena angin gampang lembek ya. Kalau udah di luar kulkas maksudnya gampang lembek. Setelah minyaknya panas, kita masukkan adonan yang sudah dipotong-potong tadi. Kita goreng menggunakan api yang kecil ya, agar matangnya merata. Selanjutnya ini harus sering dibolak-balik supaya warnanya lebih bagus, lebih cakep, tidak gosong ya, tidak terlalu coklat maksudnya. Nah, ini sudah matang, buihnya sudah berkurang, dan keripiknya juga udah tenggelam ya, seperti tenggelam gitu, berarti tandanya sudah matang. Kemudian angkat dan tiriskan, biarkan minyaknya turun. Ini tidak begitu mengandung banyak minyak ya, jadi kering dari minyak. Dari suaranya ini renyah banget, garing banget teman-teman. Walaupun ada yang tebel, ini garingnya sampai ke dalam dan warnanya bagus, tidak gosong sama sekali. Buat teman-teman yang mau buat ide kue lebaran yang modal minim, boleh pakai resep ini teman-teman. Ini enggak ada seperempat, 200 gram atau 20 sendok makan. Ini jadinya banyak loh, jadi lumayan banyak. Ini renyah banget, gurih, tahan lama, asli bikin lagi.
meski tanpa telur untuk menjaga rasa. Masukkan ke toples seperti ini ya teman-teman, jadi rasanya tetap terjaga, renyahnya tahan lama. Ini bisa tahan sampai berminggu-minggu, berhari-hari ya. Kalau kalian mau bikin banyak, resep bisa dikalikan ya, jadi teman-teman tetap bisa membuat dengan adonan banyak. Siapkan 2 gulung mie. Mie yang aku pakai mie yang biasanya buat mie ayam ya, mie basah gitu. Siapkan wadah, kemudian masukkan mie ke dalam wadah seperti ini. Ini kita mau ambil secukupnya, karena mie ini kalau di luaran itu gampang kering ya teman-teman. Jadi saya mau ambil secukupnya, kemudian taruh di piring atau di wadah lain. Nah, ini untuk yang menunggu, bahan yang menunggu kita tutup dulu dengan kain yang bersih ya, agar mie-nya ini tidak kering. Jadi kalau kering nanti susah untuk dibentuknya, jadi gampang patah ya. Ini kita tutup, kemudian kita sisihkan. Ambil 2 helai mie, kita gulung di jari seperti ini. Kita gulung. Kemudian kalau sudah digulung seperti ini, selanjutnya kita gulung di mie-nya ya. Mie-nya di mie-nya kita gulung lagi. Kita gulung seperti ini ya. Kemudian kalau sudah ini kita rekatkan menggunakan air. Ini air biasa. Kita rekatkan seperti ini biar kencang. Nanti pas digoreng dia tidak lepas. Kita bikin lagi. Gulung lagi di jari seperti ini. Kita rapi-rapihkan ya. Kalau sudah, ini kita gulung lagi di mie-nya. Gulung seperti ini. Ini kue mie gulung ini harus memerlukan ekstra kesabaran dan ketelatenan ya teman-teman. Ini gulung seperti ini, kita rekatkan dengan air biar kencang. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kalau sudah selesai semua, ini kita siap untuk digoreng. Sebelumnya panaskan minyak dulu. Ini rapi ya, kelihatannya tuh kan, ikatannya rapi. Nah, ini minyak sudah panas, kemudian masukkan mie gulung kriuknya. Ini kita harus sering dibolak-balik ya, supaya warnanya lebih cantik dan kuning merata, tidak gosong sebagian gitu ya teman-teman. Ini diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini sudah matang. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Mie gulung kriuk ini tidak banyak menyerap minyak ya teman-teman. Selanjutnya ini yang bagian kedua, ini kita goreng lagi sampai matang ya. Sering dibolak-balik agar matangnya merata. Ini goreng yang pertama, kita pindahkan ke wadah lain. Dan ini yang tadi goreng kedua, ini sudah matang. Dan angkat, tiriskan biar minyaknya turun. Kalau mau bikin banyak, resep bisa dikalikan ya teman-teman. Ini dari suaranya kedengeran sangat kriuk dan garing. Warnanya juga cantik, dia kuningnya merata seperti ini, tidak ada yang gosong. Ya, buat teman-teman yang mau bikin kue lebaran modalnya minim, boleh menggunakan resep ini ya. Ini cuman satu bahan doang sudah bisa bikin kue lebaran seenak ini. Misalkan teman-teman mau menambahkan rasa boleh, tapi kalau saya original seperti ini minyak udah ada rasa asinnya ya, jadi saya tidak tambahin rasa lain. Ini siap untuk dihidangkan seperti ini, garing, gurih, renyah. Yang pertama kita pecahkan 1 butir telur. Untuk telurnya aku memakai yang ukuran sedang. Kemudian gula pasir sebanyak 90-100 gram. Ini gula pasir dan telur kita aduk dulu sampai tercampur rata atau sampai gulanya larut. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, vanila cair secukupnya. Vanila cair bisa diganti dengan vanila bubuk ya. Setengah sendok teh baking powder dan 50 gram margarin. Sekarang saya mau uleni menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Ini kita uleni sampai tercampur rata.
sehingga adonan bisa dapat dipulung ya, atau adonan sudah tidak menempel di wadah maupun di tangan seperti ini ya teman-teman. Adonan tidak harus kalis ya, karena ini bukan donat ya. Ambil secukupnya adonan, kita bentuk. Bentuknya seperti ini ya, seperti yang ada di video. Mau dibentuk bulat juga bisa. Kalau sudah, ini kita sisihkan di wadah lain. Kemudian kita bikin lagi. Kita bikin sampai semua adonan selesai ya. Kemudian saya akan menyiapkan bahan yang lainnya. Ini sudah jadi segini. Kemudian ada biji wijen, air putih biasa. Kita masukkan adonan yang sudah dibentuk ini, kita cemplungkan ke air. Tujuannya apa? Agar nanti wijennya lebih nempel ya, lebih melekat, tidak pas digoreng nanti tidak gampang rontok. Ini kita saring biar lebih kering, airnya tidak ikut terlalu banyak ke biji wijennya. Kemudian kita aduk-aduk supaya lebih menempel seperti ini ya teman-teman. Kita aduk supaya lebih menempel lagi. Kita boleh diputar-putar dan bisa kita gulung-gulung di tangan, sedikit ditekan-tekan agar lebih menempel lagi, lebih kenceng ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian saya akan memanaskan minyak untuk menggorengnya ya. Ini sudah jadi, kita siap untuk digoreng. Kemudian ini minyak sudah panas, masukkan kuehnya. Ini jangan diaduk dulu karena rawan rontok ya, rawan hancur. Kita boleh digeser aja. Setelah di bawahnya terasa kokoh, boleh kita aduk seperti ini. Untuk menggoreng pakai api kecil supaya matangnya sampai ke dalam. Nah, ini sudah mulai menguning, sudah mulai matang ya teman-teman, harus sering dibolak-balik. Ini kuenya sudah matang dan sudah boleh diangkat. Nah, ini kita saring dulu ya. Kita saring sampai bersih. Selanjutnya kita goreng lagi. Ini yang sudah matang, pindahkan dulu ke wadah lain di piring seperti ini. Selanjutnya kita goreng lagi. Ini yang saya bentuk bulat ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita jangan dibalik dulu, kita geser aja, takutnya di bawahnya kosong ya. Jadi kita cukup geser aja karena ini kuenya rawan pecah. Kalau di bawahnya sudah terasa kokoh, boleh kita bolak-balik. Nah, ini kuenya sudah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Buat teman-teman yang mau bikin banyak resep, bisa dikalikan ya. Kalau beli kue ini mahal, bikin sendiri rasanya itu lebih puas. Nah, ini sudah matang ya, dari suaranya aja sudah renyah banget. Ini kuenya jadi dua versi. Ini takaran 1/4, jadinya banyak loh teman-teman. Buat teman-teman yang mau bikin kue lebaran yang modalnya minim, boleh pakai resep ini. Ini renyah, gurih, manisnya pas. Cocok sekali buat ide isian toples atau cemilan ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga teman-teman suka dengan resepnya. Terima kasih. 250 gram tepung terigu, bisa memakai tepung terigu curah ya. 50 gram tepung tapioka, 1 sendok teh Royco ayam, 1/4 sendok teh garam. Takaran garam bisa dikurangin kalau tidak suka asin. Ini kita aduk dulu setengah rata. Selanjutnya masukkan 50 gram margarin, 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Untuk telurnya aku memakai yang ukuran kecil. Ini kita aduk rata sehingga menjadi adonan yang berpasir. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya seperti ini ya, berpasir seperti ini. Selanjutnya masukkan 70 ml air sampai 80 ml ya. Ini masukinnya sebagiannya dulu agar tidak kelembekan nantinya. Masukkan lagi airnya.
Ini kita uleni sehingga menjadi adonan yang dapat dipulung. Nah, ini adonannya seperti ini, tidak nempel di tangan maupun di wadahnya. Kemudian aku mau tambahkan 2 helai daun bawang. Daun bawang bisa diganti dengan daun seledri. Untuk daun bawangnya aku memakai yang daunnya saja, kita buang yang putihnya. Ini kita campur sampai daun bawang tercampur rata dengan adonan seperti ini. Kemudian kita siapkan nampan yang ditaburi dengan tepung terigu. Nah, aku memakai cetakan seperti ini ya. Ambil adonan sebesar jempol ya. Kemudian ini kita tipiskan. Kalau yang nggak punya cetakan seperti ini, boleh gunakan sendok garpu ya. Tapi kalau pakai sendok garpu nanti hasilnya lebih kecil. Teman-teman, ini jangan terlalu tebal ya, nanti karena kue ini gampang gosong gitu, gampang matang maksudnya. Kita lanjut akan membuatnya sampai adonan habis. Tipiskan adonan seperti ini, kemudian gulung dari bawah ke atas. Ini agak ditekan ya, nanti ketika digoreng itu enggak lepas. Nah, ini udah dapat sebagian. Selanjutnya kita panaskan minyak dan siap digoreng. Untuk menggorengnya gunakan api kecil, pakai minyak yang sudah panas. Ini kita masukin semuanya. Ini jangan dibalik dulu karena ini rawan hancur. Ini cukup digeser-geser seperti ini. Kalau di bawahnya sudah terasa kokoh, ini boleh dibalik. Nah, ini sudah berwarna kecoklatan, ini harus sering dibolak-balik ya. Karena kue ini itu gampang gosong di luarnya, kadang-kadang di dalamnya itu masih basah ya teman-teman. Makanya kalau goreng itu gunakan api paling kecil. Ini sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, kue ini itu tidak banyak menyerap minyak ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai digoreng semua. Dari suaranya ini kedengeran renyah banget. Sebentar lagi ini banyak orang-orang pada bikin kue ini untuk kue lebaran ya teman-teman. Sekarang aku mau nyicipin, rasa sedikit asin, jadi garam bisa dikurangin ya. Motifnya sangat kelihatan banget, cantik ya. Motifnya tidak pudar sama sekali. Sekarang aku mau nyicipin apa dalamnya garing apa tidak. Ini dalamnya garing ya teman-teman. Ini kelihatannya keras tapi ini renyah banget. Buat teman-teman jangan lupa dicoba ya. Ini yang terbuka seperti ini lebih garing malah yang seperti ini ya, dari suaranya krek gitu. Sekarang kita masukkan ke dalam toples agar si kue itu tetap renyah dan tahan lama. Kalau yang nggak punya toples boleh juga menggunakan plastik ya. Semoga teman-teman suka dengan resepnya, jangan lupa dicoba. Sekarang kita lanjut ke video-video aku berikutnya ya. Terima kasih.